Cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita ke sejarah perkembangan linguistik Arab. Kalau minggu lalu kita sudah membahas hakikat ilmu linguistik, kemudian sedikit kita mengkaji tentang sejarahnya, maka hari ini kita akan dalami hakikat dari sejarah perkembangan ilmu linguistik itu. Perlu anak-anakku ketahui sekalian bahwa ini adalah timeline sejarah linguistik. Kalau kita berbicara ilmu linguistik atau segala macam bidang ilmu, pasti ada asal muasalnya. Ilmu matematika yang ada sekarang itu pasti ada asal usulnya. Kenapa muncul matematika? Padahal dulu nggak ada. Nah, seperti itu. Dulu sebenarnya ilmu itu cuma satu. Hanya ketika orang itu berfilsafat. Nah, hanya ketika orang itu memikirkan segala sesuatu itu secara ilmiah, akhirnya lahirlah sebuah ilmu. Nah, linguistik juga demikian. Nah, kalau kita tarik ke ketiga zaman ini, itu bisa dikatakan linguistik tradisional. Zaman Yunani kuno, zaman Romawi kuno, sampai zaman Renaissance. Itu semuanya masih bisa dikatakan linguistik tradisional. Sampai di situ ada linguistik Arab yang nanti akan kita jelaskan siapa-siapa saja tokohnya dan bagaimana bukunya. Dan terakhir adalah linguistik modern yang di RPS kita sediakan tokoh-tokohnya. Ya, baik anak-anakku sekalian, kita mulai dari zaman perkembangan linguistik di zaman Yunani kuno. Seperti yang setelah saya jelaskan di video sebelumnya, hal ini bermula dari teori atau konsepnya Plato tentang hal-hal yang realita dan hal-hal yang termasuk ke dalam idea. Itu sebenarnya termasuk juga dalam pembahasan yang bersifat alami dan pembahasan yang bersifat fisik gitu ya. Jadi artinya ketika orang Yunani kuno berpandangan bahwa ini akan ada sesuatu yang muncul dalam dunia ini, itu mereka tidak bisa membahasakannya. Nah, namun hal tersebut bisa dibahasakan oleh kaum-kaum tertentu yang dinamakan, kalau saya tidak salah itu namanya kaum sofis ya, yang itu adalah orang yang bisa menjembatani antara orang-orang yang berpendapat bahwa hal ini adalah kejadian yang dikehendaki oleh Tuhan, namun secara ilmiahnya seperti ini, dan itu dibahasakan. Itu namanya kaum sofis. Dan itulah cikal bakal lahirnya orang-orang filsafat yang mana dari ibu dari semua ilmu pengetahuan. Nah, saya langsung saja membahas kepada zaman linguistik. Di zaman Yunani ini ada juga yang membahasnya dari sisi Iskandaria. Itu di Alexandria ya, kalau antum tahu sekarang itu ada di daerah Mesir, di mana Mesir itu memiliki peradaban yang cukup maju, bermula di abad ketiga sebelum Masehi. Banyak sekali karya-karya yang membahas tentang bahasa di zaman tersebut. Nah, kemudian masuk ke dalam ranah Renaissance atau zaman keemasan ya, ketika dunia ini sedang bergeliat mencari ilmu pengetahuan. Di situ ada peran bahasa Arab, di situ ada peran ilmuwan-ilmuwan Arab yang akhirnya orang-orang Arab itu sebenarnya sih mereka belum mempelajari bahasanya sendiri, namun ada beberapa orang yang fokus dalam mempelajari linguistik Arab. Dan setelah itu baru kita mulai membahas linguistik modern. Nah, ini namanya timeline. Jadi kalau kita tahu urutan ilmunya seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, ini sama seperti tadi. Di zaman Romawi ada buku namanya De Lingua Latina. Jadi buku tersebut terdiri dari 25 jilid. Termasuk di dalamnya ada morfologi dan sintaksis yang merupakan bagian dari kajian linguistik juga. Itu artinya orang-orang di zaman Romawi juga sudah mempelajari bahasa. Jadi tetap bahasanya namanya juga linguistik tradisional ya. Tetap dia mengkaji bahasa secara tradisional.
mengkaji morfologi, bagaimana perubahan kata, mempelajari bagaimana ini merupakan sebuah subjek, ini merupakan sebuah objek, seperti mempelajari kelas kata, mempelajari jenis, jumlah, bagaimana ini disebutkan sebuah paragraf, seperti itu. Kemudian di zaman pertengahan ini yang agak unik ya anak-anakku sekalian, karena di mana di zaman ini terjadi banyak sekali akulturasi. Jadi banyak sekali percampuran antara bahasa, khususnya bahasa Arab. Jadi di mana antum pasti pernah baca terkait dengan ilmu ini berasal dari Arab, ilmu ini berasal dari Eropa. Kita tinggalkanlah itu. Artinya kita ingin memfokuskan kepada bahwa ada istilah bahasa menjadi lingua franca di sini. Atau dalam arti ini menjadi bahasa wajib di dunia ini, termasuk bahasa Arab. Kenapa? Karena pada saat itu bahasa Arab menguasai, jadi menguasai separuh dunia waktu itu. Dimana kalau anda ketahui di pelajaran tarikh Islam itu ada zaman keemasan kita itu di zaman Bani Abbasiyah ya, jana Kesultanan Bani Abbasiyah yang berpusat di kota Baghdad. Nah, setelah itu perjalanan ilmu linguistik masuk ke ranah ke pembahasan linguistik modern, di mana kita telah bahas minggu lalu bahwa ilmu yang mempelajari bahasa yang dimotori oleh linguis modern yaitu Bapak Ferdinand de Saussure dari Prancis. Dan ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kita masuk ke fokus pembahasan pada hari ini anak-anakku sekalian, yaitu apa yang dimaksud dengan ilmu linguistik Arab. Sama saja seperti ilmu linguistik pada umumnya, itu tapi bedanya adalah ilmu yang mempelajari bahasa Arab khusus. Kalau kemarin saya tanya kenapa belajar nahwu, ya karena itu merupakan linguistik Arab. An-nahwu itu, ilmu nahwu adalah ilmu sintaksis, dalam bahasa Arabnya ilmu nahwu. Nah, kenapa muncul ilmu nahwu? Munculnya linguistik Arab karena itu untuk menjaga orang Arab dari salah melakukan i'rab. Karena pada saat itu belum ada ilmu atau sebuah pakem, sebuah rule atau sebuah pedoman yang bisa menjaga orang-orang dari kesalahan dalam membaca, kesalahan dari mengi'rabkan, kesalahan dari menginterpretasikan. Kalau sekarang kan kita enak, sudah ada kaidah-kaidah, sudah ada buku-buku panduan yang menyatakan bahwa ini A, ini B, ini C, ini. Tapi di zaman dulu belum ada. Makanya orang-orang Arab pada saat itu berpikir untuk kita harus membuat sebuah aturan dalam sebuah bidang ilmu seperti itu. Nah, kemudian muncul linguistik Arab karena masalah singgungan antara bahasa Arab dengan bahasa lain. Jadi pada saat itu di Arab tidak hanya bahasa Arab, ada bahasa Persia, ada bahasa Ibrani. Makanya kalau antum lihat sekarang bahasa Al-Quran itu tidak semuanya bahasa Arab. Nah, nanti dicari deh di Al-Quran itu bahasa Arabnya ada apa aja sih, coba silakan nanti dicari. Nah, kemudian kenapa muncul linguistik Arab? Ya karena kasus lahan, namanya lahan, di mana orang-orang tuh nggak mau salah dalam berbahasa, apalagi bahasa Al-Quran. Bagaimana caranya membaca harokat akhir? Kalau itu salah, maka itu akan luar biasa berdosa, karena kita sudah melakukan kesalahan dalam berbahasa Al-Quran. Berdasarkan hal di atas lah, maka orang Arab serius mempelajari bahasanya sendiri dalam garis ilmu linguistik Arab. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, saya jelaskan dengan singkat saja. Ada dua yang mau saya fokuskan, fonologi bahasa Arab tradisional dan sintaksis bahasa Arab tradisional. Nah, ini adalah orang-orang yang memiliki al-inayah atau memiliki usaha yang luar biasa dalam membuat bidang ilmu linguistik bahasa Arab, khususnya dalam bidang fonologi. Pertama adalah Al-Khalil Ibnu Ahmad, tahun 100 Hijriah. Dia adalah yang membuat kamus pertama klasifikasi bunyi, nama kamusnya Al-Ain. Nah, pada saat itu, kalau kita lihat bidang ilmu fonologi yang kita kenal sekarang dengan ilmu aswat, itu sudah sangat baru ya, sudah sangat ilmu yang banyak melihat sisi-sisi lainnya, seperti sisi bagaimana suara itu keluar, resonansinya bagaimana, itu udah berkaitan dengan fisika. Namun zaman dulu di tahun 100 Hijriah, Khalil Ibn Ahmad sudah pernah mengkaji ini. Kemudian selanjutnya Sibawahi yang kita kenal juga dia ilmuwan nahwu, ilmuwan sintaksis, namun di sini juga dia membuat buku Alkitab khusus dari fonetik bahasa Arab. Kemudian
buku Al-Nashr fil Qiraah Al-Ashr. Ini dulu kalau anak-anakku sekalian browsing lebih lanjut, ini buku tajwid pertama. Jadi dia seni tajwid dan qiraah atau ilmu membaca Al-Quran dengan baik. Ini karena orang Ibnu Al-Jazari. Jadi kalau kita belajar tajwid bagaimana huruf zai yang betul di dalam membaca Al-Quran, maka ini mbahnya dikarang oleh Ibnu Al-Jazari. Nah, itu juga kita bisa kaitkan kepada fonologi bahasa Arab. Kemudian yang terakhir itu Ibnu Jini. Nah, ini linguis Arab, buku fonetik Arabnya berjudul Sir Sina'ah Al-Arab, yaitu klasifikasi. Dia membuat kamus klasifikasi bunyi berdasarkan lingkungan, jumlah, dan urutan. Baik, anak-anakku sekalian, ini sintaksis Arab tradisional. Ibnu Abul Aswad Ad-Du'ali adalah orang pertama yang membuat teori sintaksis Arab. Ialah orang yang membagi kelas kata dalam bahasa Arab, ini isim, ini fi'il, ini harf. Namun ada juga teori yang mengatakan bahwa bukan dia sebenarnya hanya orang yang pertama kali meletakkan atau membuat harokat dalam Al-Quran. Tapi setelah puluhan tahun setelah itu baru ada murid-muridnya yang menciptakan isim fi'il harf. Wallahu alam. Nanti dicari lebih lanjut. Kemudian murid-murid Ad-Du'ali seperti Isa bin Umar, Abu Amr al-A'la, dan Abdullah bin Ishaq, mereka yang menjadi rujukan Sibawahi untuk membuat buku nahunya yang sangat fenomenal. Nah, kemudian periode terpenting adalah ketika muncul dua aliran sintaksis Arab, yaitu aliran Basrah dan aliran Kufah. Seperti yang kita ketahui, aliran Basrah ini pentolannya adalah Abu Aswad Ad-Du'ali, dan aliran Kufah ini pentolannya Abu Ja'far Ar-Ru'asi. Nah, jadi apa perbedaannya nanti akan kita bahaslah ini. Nah, salah satu tokoh penting Basra adalah Sibawahi, dan tokoh terpenting aliran Kufah adalah Al-Kisai dan Al-Farra. Nah, apa perbedaannya? Pertama adalah aliran Basra memiliki atau mementingkan fasahatul kalam atau bahasa yang tinggi sebagai dasar penetapan kaidah. Jadi kalau bahasanya nggak fasih, maka kaidahnya tidak benar, seperti itu. Namun aliran Kufah tidak demikian. Dia lebih mementingkan keluasan berbahasa. Aliran Kufah lebih moderat dalam menerima variasi bacaan Al-Quran, sementara aliran Basra tidak demikian. Nah, kurang lebih seperti itu anak-anakku sekalian. Jadi itulah sejarah singkat tentang munculnya linguistik Arab. Tentunya banyak sekali kajian yang perlu didalami, namun ini hanyalah sebuah trigger, sebuah pemantik bahwa dari rumpun ilmu linguistik itu ada ilmuwan-ilmuwan Arab yang mempelajari bahasa Arab itu sendiri dari zaman dulu, yaitu para linguis Arab. Demikian anakku sekalian, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.